PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Search menaikkan adendum kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia atau KAI untuk memperluas pembangunan jaringan fiber optik ke Pulau Sumatera. Langkah ini melanjutkan proyek serupa di Pulau Jawa yang telah berjalan sejak kerjasama perdana pada tahun 2019 lalu. PT Solusi Sinergi Digital Tbk melalui anak usahanya PT Integrasi Jaringan Ekosistem resmi menandatangani adendum perjanjian kerjasama dengan KAI untuk pembangunan jaringan fiber optik di Sumatera. Perluasan proyek ini menjadi kelanjutan dari kontrak jangka panjang yang sebelumnya mencakup pembangunan dan pengelolaan jaringan serupa di sepanjang jalur rel kereta api Pulau Jawa. Manajemen menilai langkah ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat konektivitas nasional. Presiden Direktur PT Solusi Sinergi Digital Tbk Yune Marketatmo mengatakan keberhasilan model pemanfaatan jalur rel di Jawa menjadi dasar penerapan jaringan fiber optik di Sumatera. Ia menyebut kebutuhan pemerataan akses digital di luar Jawa semakin mendesak sehingga ekspansi ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan membangun infrastruktur konektivitas yang inklusif. Proyek ini diharapkan membuka peluang lebih besar bagi broadband terjangkau di wilayah yang terus berkembang. Adapun perseroan berharap pembangunan jaringan fiber optik di Sumatera dapat berjalan efektif dan aman sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Jaringan ini diproyeksikan meningkatkan kualitas layanan publik, menunjang pendidikan, memperkuat efisiensi logistik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital daerah. Manajemen menegaskan ekspansi tersebut menjadi langkah penting memperluas basis konektivitas nasional perusahaan di luar Jawa. Berbagai sumber IDX Channel. Badan Pusat Statistik mengeluarkan peringatan mengenai peningkatan resiko gagal panen menjelang akhir 2025 yang dipicu oleh cuaca ekstrim. Berdasarkan perkiraan hasil kerangka sampel area padi, BPS memproyeksikan terjadinya kemerosotan luas panen padi hingga akhir tahun ini. Badan Pusat Statistik mengeluarkan peringatan mengenai peningkatan risiko gagal panen menjelang akhir 2025. Risiko ini dipicu oleh cuaca ekstrim dalam beberapa bulan terakhir yang telah menyebabkan banjir dan bencana alam, terutama di wilayah Sumatera. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menyebut, bencana banjir dan tanah longsor yang kini melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara langsung berdampak pada gangguan lahan pertanian, termasuk persawahan atau pertanaman padi di wilayah tersebut. Berdasarkan perkiraan hasil kerangka sampel area atau KSA padi, amatan per Oktober 2025, BPS memproyeksikan terjadinya kemerosotan luas panen padi hingga akhir tahun ini. Luas panen diperkirakan turun dari 860.000 hektar pada Oktober 2025 menjadi 600.000 hektar pada November dan turun lagi menjadi 440.000 hektar pada Desember 2025. Jadi resiko atau potensi gagal panen ini berpeluang meningkat menjelang akhir 2025 termasuk di bulan November dan Desember 2025 yang memiliki resiko yang lebih besar karena terkait cuaca ekstrim ya, seperti adanya banjir, kemudian juga bencana di beberapa wilayah. Seperti yang kita ketahui di Sumatera ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan wilayah lainnya. Dan juga tentunya ini juga berdampak pada lahan pertanian khususnya sawah dan pertanaman padi. BPS juga memprediksi produksi padi dalam satuan gabah kering giling merosot dari 4,72 juta ton pada Oktober 2025 menjadi 3,37 juta ton pada November dan menjadi 2,47 juta ton pada Desember 2025. Produksi setara beras juga diperkirakan turun dari 2,72 juta ton pada Oktober 2025 menjadi 1,95 juta ton pada November dan 1,42 juta ton pada Desember 2025. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut ribuan batang kayu gelondongan yang menghiasi pesisir pantai Padang Panjang akibat banjir bandang telah mempengaruhi kehidupan di pesisir. Selain mengganggu aktivitas para nelayan, keberadaan kayu gelondongan yang juga diduga hasil ilegal logging tersebut juga merusak ekosistem laut.
Ribuan batang kayu gelondongan yang menghiasi wajah pantai Padang Panjang, Sumatera Barat menjadi perhatian khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kayu-kayu gelondongan ini terbawa arus dari kawasan hutan saat banjir bandang dan tanah longsor menerjang sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Akoswara menyebut keberadaan kayu-kayu tersebut telah mempengaruhi kehidupan di pesisir. Selain mengganggu aktivitas para nelayan, tumpukan kayu dengan berbagai ukuran itu juga telah merusak ekosistem laut. Meski saat ini tim Satgas Bencana telah melakukan tindakan kedaruratan, namun keberadaan kayu-kayu gelondongan akan menjadi pekerjaan rumah bagi KKP, terutama dalam hal pemulihan. Kami saat ini bersama dengan tim yang ada di sana, Satgas Bencana, saat ini baru melakukan tindakan kedaruratan, jadi tanggap bencana. Setelah itu mungkin ke depan data-data tentang rusaknya pesisir oleh kayu gelondongan ini juga menjadi PR bagi kita bagaimana memulihkannya lagi. Saya dengan teman-teman kemarin juga membahas bahwa yang harus kita pikirkan ke depan bukan hanya tanggap darurat, memulihkan lingkungan, kemudian mitra-mitra kita yang di mitra-mitra laut yang ada di daerah juga harus dikembalikan, dibantu ekonominya kembali. Nah itu insya Allah jadi perhatian. Proses pemulihan ekosistem laut akan melibatkan sejumlah pihak terkait dengan jangka waktu yang cukup lama. Dari Jakarta, Radiston Sanjaya, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk meminta bantuan menyelidiki dugaan pembalakan liar usai banyaknya gelondongan kayu yang hanyut saat banjir di Sumatera. Menurutnya, Kemenhub dan Polri telah sepakat menandatangani nota kesepahaman untuk menjaga hutan. Berdasarkan MOU itu, Raja Juli berharap keingintahuan publik tentang dari mana asal-usul material gelondongan kayu yang terbawa banjir itu berasal terjawab. Keberadaan material itu sebelumnya viral di media sosial karena turut mengakibatkan kerusakan parah rumah-rumah warga korban yang terjadi di Sumatera, di mana Raja Juli mengaku sudah memiliki data-data awal yang didapat melalui penerbangan atau drone ke daerah-daerah terdampak. MOU yang ditandatangani, Memorandum of Understanding, di mana kami sepakat untuk sama-sama kami minta bantuan kepada Kapolri untuk menjaga hutan kita. Nah, berdasarkan MOU itu, kami berharap concern publik ya yang sekarang muncul beberapa hari ini pasca banjir, yaitu keingintahuan publik tentang asal-usul di mana material kayu yang terbawa banjir itu berasal. Kami sudah ada data-data awal melalui penerbangan drone ya.